Halo gengs, hari ini saya mau sharing-sharing tentang interview HR dan interview user yang pernah saya lewati waktu saya awal masuk Ruang Guru tahun 2020. Jadi ini hanya sebagai referensi saja. Kalau misalnya kalian mau cari referensi lain, disilahkan ya. Gitu. Semoga sharing kali ini bisa membantu kalian untuk bisa lolos masuk ke FEC Ruang Guru. Oke geng, saya harap sebelum kalian menonton video ini, kalian sudah searching atau sudah nonton dulu nih apa sih itu atau bagaimana sih itu interview HR dan interview user. Nah, karena yang akan saya sharing hari ini adalah langsung pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke saya waktu itu. Oke, jadi bisa dijeda dulu video ini dan nonton dulu tentang interview HR dan user. Nah, jadi waktu saya ditawari untuk interview HR, waktu itu saya lagi dalam keadaan tidak siap. Nah, waktu itu saya jujur, oh mohon maaf saya belum bersedia hari ini. Nah, terus si tim rekrutmennya itu tanya apakah apa hari yang bisa available gitu untuk di interview. Saya bilang hari ini jam sekian. Nah, akhirnya tibalah hari untuk interview. Nah, ini waktu zaman dulu itu interviewnya lewat HP. Nah, kalau sekarang biasanya Ruang Guru itu interviewnya lewat Google Meet. Jadi ya mungkin agak berbeda ya, tapi mungkin pertanyaan akan sama seperti ini. Jadi saya langsung ditanyakan hal-hal umum, kenalkan diri, nama panggilannya siapa, universitasnya dari mana, jurusannya apa, terus kegiatannya sekarang apa. Jadi teman-teman boleh jujur nih, misalnya teman-teman oh kegiatan saya sekarang lagi bekerja, lagi menunggu resign, atau misalnya oh fresh graduate gitu. Pokoknya jujur saja dengan keadaannya teman-teman. Ditanyakan juga apakah saya memiliki kendaraan pribadi dan punya laptop. Nah, puji Tuhan saat itu sudah punya kendaraan pribadi dan laptop juga. Habis itu ditanyakan lagi apakah saya berpengalaman di organisasi gitu. Pernah masuk organisasi tidak? Nah, saya pernah, karena memang pernah waktu itu. Terus ditanya lagi apakah saya pernah memimpin? Nah, puji Tuhannya pernah gitu. Kayaknya satu kali deh ada kepanitiaan yang pernah saya pimpin gitu. Nah, terus ini adalah pertanyaan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya dan tidak pernah ditanyakan sebelumnya di interview kerjaan sebelumnya. Pertanyaannya atau si HR ini dia minta tolong promosikan produk Ruang Guru. Saya tidak tahu apa-apa tentang si Ruang Guru ini gitu. Nah, akhirnya saya jujur, oh mohon maaf saya belum tahu tentang produk Ruang Guru. Tapi kalau mau promosikan produk yang lain atau kayak contohnya kayak di kampus gitu, saya bisa gitu. Saya tawari alternatifnya seperti itu. Nah, bersyukurnya si HRD-nya ini langsung bilang, oh iya coba silakan apa saja produk apa saja gitu yang bisa saya promosikan gitu. Nah, jadi waktu itu saya mempromosikan bukan produk sih, kayak organisasi. Jadi namanya kelompok tumbuh bersama gitu waktu saya di kampus. Soalnya pengalaman saya, kalian kalau mau interview HR tolong siap-siap untuk tahu produk Ruang Guru itu. Boleh promosikan produk apa saja, tapi alangkah lebih baik kalau mau promosikan produk Ruang Guru gitu. Kalau misalnya kalian butuh saya jelaskan sedikit produk Ruang Guru, tolong di komen biar saya bisa bikin konten yang lain gitu khusus promosinya produk Ruang Guru, bisa biar kalian bisa lebih gampang gitu belajarnya. Nah, akhirnya setelah itu kayak malamnya tuh besoknya gitu diinfokan bahwa saya lulus interview HR. Puji Tuhan. Padahal kayak sudah hopeless gitu, kayak karena saya tidak menjelaskan apa yang si HR mau, si produk Ruang Guru gitu. Saya jelaskan produk yang lain, tapi puji Tuhannya
lolos ke tahap selanjutnya, yaitu final exam. Nah, untuk final exam kalian bisa nonton video ini gitu, untuk kalian bisa siap-siap. Nah, setelah itu di final exam itu kan seharian dari jam 9 sampai di jam 5 sore kalau tidak salah waktu itu. Nah, kalau kalian mau ikut final exam, kalian harus mempersiapkan diri juga untuk jaga-jaga, siapa tahu langsung diajak interview user gitu. Nah, di interview user ini pertanyaannya akan lebih spesifik. Ini saya sambil menyontek ya guys. Yang pertama saya ditanyakan apakah siap nanti akan keluar kota. Nah, karena FEC itu selalu keluar kota guys, jadi kita tidak hanya masuk ke sekolah yang ada di kotanya kita, tapi kita keluar juga ke kota-kota yang lain gitu, tapi masih dalam satu provinsi. Nah, pertanyaan selanjutnya kita akan ditanyakan lagi apakah kita punya kendaraan pribadi dan laptop pribadi atau tidak. Nah, kalau misalnya kalian belum punya kendaraan pribadi, jujur saja, saya belum punya kendaraan pribadi, tapi biasanya saya kalau kemana-mana saya biasanya pakai ojek online atau taksi online begitu, kayak ada solusi gitu dari apa yang masalahnya tidak punya kendaraan. Karena kerjanya itu FEC biasanya setiap hari pindah-pindah sekolah, jadi kayak butuh kendaraan gitu untuk mondar-mandir sana kemari. Tapi itu sebenarnya bukan jadi masalah sih, karena biasanya kalau ada yang teman-teman FEC tidak punya kendaraan itu bisa nebeng sama teman-teman FEC yang lain, atau biasanya naik angkot atau taksi atau ojek online. Terus kalau misalnya belum punya laptop, jujur saya belum punya laptop, jadi jangan pernah bohong di interview ini ya, interview HR dan user gitu. Karena ya kalau dari awalnya saja sudah bohong, jadi ya tidak berkah gitu. Jadi usahakan semuanya jujur lah gitu dengan apa yang dengan kondisinya kita. Kalau misalnya kita bohong, ya kita sendiri sih yang akan tersiksa akhirnya begitu. Terus kita ditanyakan apakah kita bisa kerja di bawah tekanan. Nah, ini yang paling penting guys, karena di ruang guru itu bisa dibilang banyak tekanan, gajinya banyak juga tekanannya gitu. Karena ini kan ruang guru ini ada target gitu, FEC ini ada target. Jadi kalau misalnya kita tidak memenuhi target, otomatis kita akan dapat tekanan gitu. Jadi ya kerja di FEC itu ya asal kalian bisa capai target, selamat lah ya mental kalian. Karena jujur waktu itu saya juga sempat tertekan juga karena tekanan gitu dari atasan gitu gengs. Nah, selanjutnya pertanyaan ya, ada targetnya, apakah kamu kira-kira siap gitu untuk memenuhi target-target yang ada. Karena biasanya targetnya per 2 minggu harus achieve sekian, per minggu harus achieve sekian, dalam 1 bulan harus achieve sekian gitu. Oh iya, dan satu lagi nanti akan tanya apakah kalian sanggup bekerja di dalam tim. Nah, kerja di FEC itu jalannya biasa bertim, jadi kayak ke sekolah SD 1 Kendari misalnya itu jalan bersama tim, tidak pergi sendiri gitu. Nah, tapi di dalam kelas itu kalian masuk sendiri-sendiri, tapi memang perginya bertim. Terus nanti waktu itu saya langsung diinfokan hasilnya lolos atau tidak ke FEC setelah wawancara itu kayak malamnya gitu, langsung diinfokan. Jadi sangat cepat proses rekrutmennya. Tapi itu balik lagi tergantung kebutuhannya mereka. Apakah kalau misalnya mereka butuh urgent FEC berarti cepat prosesnya. Tapi kalau misalnya mereka belum terlalu butuh, biasanya prosesnya agak bertahap gitu, jadi lebih lama gitu gengs. Kalau misalnya ada yang kurang jelas dan ingin kalian tanyakan, boleh tanyakan langsung di kolom komentar atau langsung DM saya di Instagram @sagita gitu. Semoga apa yang saya sharingkan malam ini menolong kalian semua dan kalian bisa lebih prepare untuk interview HR dan interview user. Sekian gengs, thanks for watching.